Halo, selamat hari Minggu. Jemaat GKS Balikpapan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada. Selamat datang di ibadah online di minggu ketiga bulan April 2021. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa, sudah 1 tahun lebih kita melakukan ibadah online. Meskipun saat ini kita masih menghadapi musim pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa berkat anugerah dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sebelum bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting bagi saudara. Pertama, kami mengundang saudara hadir bersama kami di acara corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin secara online, pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan informasi yang kedua, bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri di kelas Men and Women Relationship, kelas akan dimulai hari Selasa besok, tanggal 20 April pada pukul 19.30 WITA, secara online melalui aplikasi Zoom. Jangan lewatkan ya. Pastikan saudara mendapatkan banyak hal yang bisa membangun perspektif saudara tentang membangun hubungan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saudara yang belum mendaftarkan diri, hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengembalikan perpuluhan dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening GKS Balikpapan atau menggunakan QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. Tidak lupa kami ingatkan bahwa di bulan April ini bersama-sama memberikan excellent sacrifice. Saudara dapat memberikan excellent sacrifice melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Sekarang, marilah kita arahkan hati serta fokus kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, hidup kita berubah, hidup kita disembuhkan, hidup kita dipulihkan, dikuatkan, dan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Hai Church, selamat datang di ibadah GKS Balikpapan. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, dan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, dan Engkau adalah Bapa yang teramat baik dan luar biasa dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau dengan segenap hidup kami dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tiada seperti-Mu Bapa. We worship You, our Lord. We worship You, our God. We worship You, we worship You, our Lord. Thank You, God. Thank You, Lord. You are the Almighty God. You are the faithful God. Oh, Jesus, we worship You, Lord. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tujukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh hidup. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami.
Terima kasih sudah menggantikan kami Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau kerjakan dan lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
mujizatmu, karena salibmu ku menang, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu Yesus, karena salibmu Bapa. Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kemurahanmu, sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Bapa yang luar biasa. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, our Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hirarabayarabase, hirarabayarabamo, sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab Engkau Allah yang baik. We worship you, our Lord. We worship you, our Jesus. We worship you, God. You are the one, our Lord. The only you are God. Hirarabayarabayarabase, shikirarabayaramaso yarabamo, hiyanamase yarabamo, hirabatakayarabase yarabamo, hirarabayarabase yarabamo. We worship you, our Lord. We worship you, our Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. We worship you, our Lord. We worship you, our Jesus. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Terima kasih Bapa yang setia, terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa salibmu yang mengubahkan kami
memulihkan kami, dan menguatkan kami. Kami percaya keberadaan kami saat ini bukan karena kami hebat, tetapi karena tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Baiklah saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Father of the House, Pastor Daniel Wirawan. Siapkan hati, siapkan catatan, dan mari terima apa yang mau Tuhan berikan melalui pesan yang akan disampaikan. Hai, selamat pagi GKS Balikpapan. Senang menjumpai saudara di ibadah online pada hari ini. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya dimanapun saudara berada. Di bulan April ini tema kita adalah generosity atau kemurahan hati. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan pengajaran mengenai kemurahan hati sehingga kita punya pengertian yang semakin dalam mengenai kemurahan hati dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh kembali datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus pada hari ini sehingga ada pewahyuan-pewahyuan baru yang boleh kami terima. Yang boleh merubah cara berpikir kami, merubah mindset kami sehingga kami bisa menjadi pribadi yang boleh mengalami perubahan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang telah lalu yang kami boleh lewati. Kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai setiap kami. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa sederhana, mudah diterima dan dimengerti. Dan ada pewahyuan yang boleh diterima oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Apakah saudara sudah siap? Mari siapkan catatan saudara. Hari ini saya memberi judul khotbah saya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Kita telah belajar mengenai kemurahan hati beberapa minggu terakhir ini. Kemurahan hati adalah lebih daripada sekedar tindakan atau sebuah tindakan. Kemurahan hati adalah bicara tentang sikap hati. Kemurahan hati adalah salah satu dari karakter Allah sendiri. Kemurahan hati adalah salah satu ciri dari kedewasaan. Kemurahan hati adalah salah satu ciri murid-murid Yesus atau buah yang dihasilkan oleh murid-murid Yesus. Di 2 Korintus 8 ayat pertama dan ke-7. Mari kita buka di ayat ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ini adalah kisah Paulus ketika dia menuliskan surat kepada gereja Tuhan di Korintus mengenai gereja Tuhan yang ada di Makedonia. Bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka yang sedang atau selagi dicobai dengan begitu berat oleh berbagai penderitaan, tetap sukacita. Mereka tetap
mempunyai sukacita yang meluap. Bagaimana mereka yang sangat miskin dikatakan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah, dari poin ini saja kita bisa belajar beberapa hal. Bahwa penderitaan yang kita alami tidak mengharuskan kita untuk patah semangat, untuk kita menjadi down, atau kita berduka cita. Tetapi di tengah penderitaan apapun yang kita alami, kita bisa tetap bersuka cita, bahkan sukacita sampai meluap. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Penderitaan itu datang dari keadaan di luar. Tapi keadaan di luar tidak mempengaruhi keadaan yang ada di dalam mereka. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan keadaan di luar sana, di luar mereka, memengaruhi keadaan yang ada di dalam mereka. Yang kedua yang kita bisa pelajari bahwa kemurahan hati tidak ada hubungannya dengan yang namanya miskin atau kaya. Dengan kata lain, bukan berarti kalau seseorang harus kaya terlebih dahulu baru bisa dia murah hati. Atau mungkin orang mengatakan bahwa karena miskin dia tidak bisa bermurah hati. Saya mau katakan kaya yang kikir juga banyak. Tetapi yang dikatakan miskin, yang murah hati juga banyak. Kaya dan miskin dalam hal memberi tidak berurusan lagi dengan keadaan banyak uang atau tidak. Jemaat gereja di Makedonia mereka sangat miskin dikatakan, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Dikatakan lagi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saking kayanya mereka dalam kemurahan hati, mereka bahkan memberikan kepada Paulus melampaui kemampuan mereka. Dikatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Dengan kerelaan mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya dapat mengambil bagian dari pelayanan Paulus. Dengan kata lain begini, kalau ada kesempatan memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka langsung memberi, bahkan mendesak untuk dapat mengambil bagian itu. Paulus sampai berkata mereka memberi lebih banyak daripada yang mereka harapkan. Mungkin pada waktu Paulus melihat itu, Paulus tahu persis bahwa keadaan mereka sendiri adalah keadaan sulit atau susah. Jadi Paulus mungkin tidak berharap banyak akan pemberian mereka, tetapi justru malah pemberian mereka melebihi ekspektasi daripada Paulus. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka dikatakan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta bahkan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Dikatakan lagi, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam sesuatu, dalam iman, dan dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di 2 Korintus 8 ayat 7 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan, kalian sudah sangat diberkati dalam segala hal, sehingga kalian berlimpah-limpah dalam berbagai kemampuan khusus yang diberikan Roh Allah. Kalian sungguh luar biasa percaya kepada Kristus. Kemampuan berbicara kalian sungguh luar biasa dan hikmat kalian luar biasa. Semangat kalian untuk Tuhan juga luar biasa dan kasih kalian sangat dalam untuk kami. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian juga semakin luar biasa. Paulus bilang kepada gereja di Korintus, iman kalian luar biasa. Kemampuan bicara kalian juga luar biasa. Hikmat kalian luar biasa. Semangat kalian untuk Tuhan luar biasa. Kasih kalian luar biasa. Oleh karena itu hendaklah kemurahan hati kalian juga semakin luar biasa. Artinya kita bukan saja harus bisa menjadi orang dengan iman yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa, dengan semangat melayani yang luar biasa, atau kasih yang luar biasa seperti gereja di Korintus. Tetapi kemurahan hati kita juga harus luar biasa. Dari khotbah Pastor Jeffrey 2 minggu yang lalu kita bisa jelas belajar bahwa bermurah hati itu tidak selalu bicara soal uang.
Yes, memang uang termasuk di dalamnya, apalagi jika itu digerakkan Tuhan. Tetapi tidak terbatas hanya kepada uang. Kemurahan hati itu bisa dalam bentuk memberikan waktu kepada orang lain, membagikan hikmat, membagikan pengetahuan, melatih orang lain menjadi lebih baik, memberikan pujian, mendoakan mereka, memberikan pengampunan, mau menolong orang lain supaya mereka lebih dimudahkan. Mungkin juga dengan koneksi atau network yang kita punya, sehingga kita bisa menolong orang lain sehingga orang lain lebih dimudahkan. Bisa membahagiakan orang-orang yang kita kasihi, atau kita berkontribusi terhadap sesuatu. Ini namanya bermurah hati. Karena saya percaya bahwa setiap orang pasti punya hal yang lebih dari hidup mereka. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pengetahuan, entah itu hikmat, atau uang, dan lain sebagainya. Bermurah hati itu adalah bagaimana kita mengalirkan itu kepada orang lain. Bagaimana kita menjadi saluran Tuhan untuk orang lain. Karena Tuhan bekerja melalui orang lain. Maukah kita menjadi pribadi yang bisa berkata kepada orang lain, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya doakan? Ada yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu menjadi lebih baik? Ada yang bisa saya berikan nilai tambah buat kamu? Mungkin ini terasa sebagai pertanyaan yang biasa saja. Tapi percayalah, buat mereka yang kita tanyakan ini tidak akan terasa biasa-biasa buat mereka. Apalagi kalau kita tahu bahwa mereka sedang dalam keadaan yang butuh ditolong atau butuh dibantu. Ini adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan orang yang generous atau orang yang bermurah hati. Nah, kita akan belajar prinsip-prinsip kebenaran yang penting untuk mendasari mindset kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermurah hati dan begitu mudah mengatakan kepada orang lain, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa saya doakan, dan ini menjadi suatu gaya hidup buat kita semua. Mindset yang pertama adalah the giver is more blessed than the receiver. Pemberi adalah lebih diberkati daripada menerima. Dunia mungkin melihat bahwa benefit atau keuntungan terbesar adalah kepada orang yang menerima sesuatu dari orang lain. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan hal sebaliknya, bahwa justru yang memberi lebih diberkati daripada yang menerima. Di Kisah Rasul 20 ayat 35, di dalam terjemahan Sederhana Indonesia yang dikatakan, dengan begitu saya selalu berusaha untuk menjadi teladan bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan sudah berkata, Allah lebih memberkati orang yang memberi bantuan daripada orang yang menerima bantuan. It is better to give than to receive. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi itu membuat kita bersuka cita. Banyak orang berpikir ketika mereka menggunakan uang untuk dirinya sendiri, itu akan membuat dia lebih bahagia. Tetapi studi penelitian mengatakan sebaliknya, justru ketika orang bisa menggunakan uang untuk orang lain, itu justru jauh lebih membuat dia bahagia. Itu membuat tubuh kita mengeluarkan hormon yang membuat diri kita puas, bahagia, menurunkan stres, dan merasa terkonek atau terhubung dengan orang lain. Contoh sederhananya begini. Pernah saudara melihat orang yang susah duduk di pinggir jalan yang mungkin sedang berjualan bersama dengan anaknya? Mungkin mereka tidak meminta-minta, tapi mereka berjualan suatu barang. Lalu saudara tergerak untuk memberikan dia uang. Tapi saudara sebenarnya nggak perlu barangnya, atau bahkan mungkin tidak mengambil barangnya. Ketika selesai memberi, bagaimana perasaan saudara? Coba diingat-ingat kembali. Apakah saudara marah-marah? Apakah saudara merasa tertekan? Apakah saudara negatif? Apakah saudara ngedumel? Atau justru sebaliknya saudara merasakan sukacita, merasakan puas dan bahagia bisa menolong orang lain? Ya tentunya saya percaya pasti ada sukacita dan kepuasan. Seperti itulah maksud saya. Contoh lain,
Pernah tidak saudara ketika di pinggir jalan saudara melihat seorang nenek-nenek misalnya yang mau menyeberang jalan. Lalu saudara tergerak untuk membantu si nenek nih untuk menyeberang jalan. Ketika selesai membantu si nenek, bagaimana perasaan saudara? Sedih kah? Kecewa? Atau sukacita, puas, atau bahagia karena bisa menolong si nenek? Ya tentu saja, pasti sukacita dan puas. Contoh lain, pernahkah saudara menolong orang lain terjatuh dari motor ketika terpleset di jalan misalnya? Saya pernah mengalami itu. Itu terjadi di depan mata saya. Dan saya bantu bapaknya ke tepi jalan. Lalu sibuk ke apotik membelikan obat, perban, air minum, dan sebagainya. Lalu bahkan saya tergerak untuk memberikan si bapak ini uang karena dia adalah bapak Gojek. Yang mana dengan luka tersebut, dia tidak akan bisa menarik order selama beberapa hari. Apa perasaan saya waktu itu? Sedih? Merasa rugi karena waktu ada uang saya yang hilang? No, saya dan istri saya sukacita, puas, dan bahagia. Contoh lainnya misalnya, pernahkah saudara memberikan kursi kepada orang lain yang lebih membutuhkan di kendaraan umum, di kereta, dan sebagainya? Ketika kita melihat bahwa mereka jauh lebih membutuhkan daripada kita. Pernahkah saudara bantu orang lain mendorong mobil mereka mogok di pinggir jalan, mungkin di jalan yang sepi, nggak ada orang lain, dan Anda tergerak untuk membantu dia mendorong mobil yang mogok sampai nyala kembali? Atau pernahkah saudara menolong orang menurunkan koper mereka di atas kompartemen di pesawat ketika mungkin dia duduknya di seberang atau di belakang saudara, tapi dia taruh kopernya di atas kepala saudara? Saudara bantu dia untuk turunkan itu, menolong mereka. Pernahkah saudara memberikan orang lain antrian lebih dahulu, misalkan saudara lagi antri panjang dan saudara tahu bahwa ada orang-orang yang lebih membutuhkan, lebih cepat mungkin antrian tersebut daripada kita, dan saudara relakan antrian itu buat mereka. Pernahkah saudara menabur untuk social care buat orang lain yang membutuhkan? Bisa berupa uang, bisa berupa sembako, dan sebagainya. Perhatikan ini. Ketika kita melakukan itu dengan sukarela, maka itu membawa sukacita buat setiap kita. Dan juga contoh lain, pada saat kita dengan sukarela melayani, bisa di gereja, bisa juga dalam kegiatan apapun, apa perasaan kita setelah itu? Coba ingat-ingat deh. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kita capek? Yes. Tapi apakah kita sukacita, puas dan bahagia? Ya, tentu saja. Itu memberikan kita sukacita, kepuasan, dan bahagia. Tindakan-tindakan itu mungkin tindakan kecil. Mungkin saja tindakan yang besar. Tapi tanpa kita sadari, justru itu membuat kita menjadi lebih baik, sukacita, dan diberkati daripada kita menerimanya. Lembaga survei di Amerika mengatakan, mereka yang melayani, terjun di dalam kegiatan melayani maksudnya, itu 76% dari mereka merasakan tubuh mereka lebih sehat. Dan 94% yang melayani itu merasa mood mereka meningkat menjadi lebih baik. Dan 78% daripada mereka merasa lebih berkurang stresnya ketika mereka melayani orang lain. Melayani, memberi, menolong, membantu orang lain membuat kita lebih baik, sukacita, dan diberkati. Katakan amin. Yang kedua, mindset kedua saya mau bagikan adalah giving enables us to receive more. Memberi memungkinkan kita untuk menerima lebih. You cannot receive more when your hands are full. Kamu tidak bisa menerima lebih kalau tangan kamu tuh penuh. Semakin kita memberi, semakin tangan kita terbuka, semakin kita bisa menerima lebih. Dengan tangan penuh, kita tidak bisa menerima lebih. Di Amsal 11 ayat 24-25 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, ada orang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat tapi bertambah miskin.
Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Di Amsal 11 ayat 24-25 tadi dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, generosity brings prosperity, but withholding from charity brings poverty. Those who live to bless others will have blessings heaped upon them, and the one who pour out his life to pour out blessings will be saturated with favor. Kemurahan hati membawa kemakmuran. Wow. Firman Tuhan katakan kemurahan hati membawa kemakmuran atau prosperity. Tetapi menahan diri dari amal membawa kemiskinan. Mereka yang hidup untuk memberkati orang lain akan memiliki berkat yang bertumpuk atas mereka. Dan orang yang mencurahkan hidupnya untuk mencurahkan berkat akan penuh dengan perkenanan. Giving, we receive. Grasping, we lose. Memberi, kita menerima. Tapi pada saat kita menggenggam, justru kita kehilangan. Semakin kita memberi, semakin kita menerima lebih. Semakin kita menggenggam, kita semakin kehilangan banyak hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ini adalah kebenaran dan fakta yang kita temui. Bahwa orang yang suka memberi, atau di dalam terjemahan lainnya disebut generous man, justru bukan orang yang berkurang-kurang, tetapi dia justru makin bertambah di dalam kehidupannya. Dikatakan ada justru yang menghemat dengan cara tidak memberi. Dipikir justru karena hemat jadi dia bertambah banyak, bertambah kaya. Tapi Bible, Alkitab mengatakan sebaliknya. Malah justru yang demikian bertambah kekurangan. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Mereka yang hidup untuk memberkati orang lain akan memiliki berkat yang bertumpuk melimpah atas hidup mereka. Dan orang yang mencurahkan hidupnya untuk mencurahkan berkat akan penuh dengan perkenanan atau favor. Wow, ini adalah sebuah janji Tuhan. Adalah kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Ingatlah mindset ini, bahwa tangan terbuka makin bertambah-tambah. Justru terbalik ke tangan tertutup, malah semakin kekurangan. Ini prinsip firman Tuhan. Dan berlaku bagi siapa saja yang melakukannya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Mindset yang harus kita punyai. Giving is a seed. Memberi itu sebuah benih. Jadi setiap pemberian kita itu adalah sebuah benih. Di 2 Korintus 9 ayat 10 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, sehingga hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Semakin kita memberi dengan menabur, semakin kita disediakan dan diperbanyak oleh apa yang kita tabur. Dan firman Tuhan katakan, supaya kemurahan hatimu bertambah pula. Benih yang hanya di tangan kita tidak akan menjadi apa-apa. Benih di dalam toples atau di dalam tempat penyimpanan atau sebuah bejana tidak akan pernah menjadi apa-apa selain tetap menjadi sebuah benih. Maka dari itu dia perlu untuk ditabur. Karena kalau tidak ditabur dan tetap disimpan atau dipegangi, maka dia akan begitu saja, dia tidak akan pernah berubah bentuk menjadi apa-apa. Benih harus ditabur. Ditabur baru bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Sama seperti prinsip tadi, ditabur malah bertambah banyak. Ya, kenapa? Karena benih itu ketika ditabur, jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Ya tentunya pasti akan bertambah-tambah banyak. Tapi sebaliknya kalau benih itu kita simpan saja, justru akan semakin kekurangan. Kenapa? Karena tidak menjadi apa-apa. Pertanyaan selanjutnya,
Kalau benih harus ditabur, pertanyaannya adalah ditabur di mana? Karena kita mau belajar hari ini bahwa tidak semua tempat adalah tanah yang subur. Tahu dari mana pastor kalau itu tanah yang subur atau bukan? Belajarlah dari perumpamaan tentang penabur. Lihat saja apakah tanahnya itu seperti jalan, dimakan burung, diinjak orang. Lihat nggak tanah itu, apakah tanah itu keras atau tidak, berbatu atau tipis tanahnya, bersemak duri atau tidak, atau tanah yang subur sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Dengan kata lain, kita perlu melihat buahnya. Tanya kepada Roh Kudus, ikuti perkataan Roh Kudus, taati Roh Kudus, kemana dia menggerakkan hati kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, yang penting buat kita pelajari hari ini, apakah kita juga adalah menjadi tanah yang subur untuk ditabur benih oleh pemimpin kita, mentor kita, atau bapak rohani kita? Apa seperti tanah keras di tepi jalan? Apakah seperti tanah berbatu yang tipis tanahnya? Apakah seperti tanah yang bersemak duri, banyak hal-hal yang menghimpit benih itu untuk bertumbuh? Atau seperti tanah yang subur yang bisa bertumbuh 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat ganda? Kita selalu mengatakan bahwa mungkin benih itu bicara tentang uang yang kita harus tabur ke sebuah tempat atau gereja atau apapun. Tapi kita harus tahu bahwa benih itu juga kita bisa tabur ke dalam diri orang lain. Kenapa? Pada waktu kita generous, waktu kita memberikan waktu kita, memberikan energi kita, tenaga kita, memberikan apa yang kita punya untuk orang lain, misalkan untuk memuridkan orang lain, sehingga orang lain menjadi lebih baik, sehingga orang lain bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Itu pun adalah benih yang kita tabur kepada diri orang lain. Dan kalau ketika itu benih bertumbuh dan berbuah di dalam diri orang lain, itu akan mendatangkan sukacita bagi orang yang menabur di dalam hidupnya. Kalau itu adalah bicara tentang kita, itu akan mendatangkan sukacita bagi orang-orang, pemimpin, mentor, atau bapak rohani yang menabur begitu banyak di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja saya percaya dan saya yakin bahwa Tuhan juga akan disenangkan. Katakan amin. Kesimpulannya pada hari ini, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya doakan? Ada yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu menjadi lebih baik? Ada yang bisa saya berikan nilai tambah buat kamu? Biarlah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering dan menjadi kebiasaan buat jemaat GKS Balikpapan atau saudara yang menyaksikan ibadah ini dimanapun saudara berada. Untuk apa? Untuk melayani, untuk memberi, untuk menolong, untuk membantu orang lain. Dan saudara perlu tahu bahwa tindakan-tindakan ini menular kepada orang lain. Satu tindakan murah hati akan menular kepada orang lain. Kalau kita ingin berdampak dan memengaruhi dunia, salah satunya yang nyata adalah dengan bermurah hati. Melayani, memberi, memberikan nilai tambah, menolong, membantu orang lain. Dan kita tahu bahwa itu akan mendatangkan sukacita dan kepuasan dan kebahagiaan buat kita yang melakukannya. Sesuai firman Tuhan tadi dikatakan bahwa adalah terlebih diberkati kalau kita memberi daripada kita menerimanya. Adalah jauh lebih baik buat kita ketika kita bisa menjadi pribadi yang memberi daripada menerimanya. Amin. Saya berharap saudara bisa menangkap sesuatu pembelajaran yang penting pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang boleh mengubah mindset kita. Bahwa selama ini kita mungkin diajarkan untuk selalu minta. Menerima. Yes, ada waktunya kita menerima. Yes, ada waktunya mungkin kita meminta. Tetapi
Ini adalah waktunya buat setiap kita untuk mulai belajar dan mulai melakukan menjadi pribadi yang generous, menjadi pribadi yang murah hati, dan mulai melayani, terlibat dalam melayani, memberikan kontribusi, mulai memberikan nilai tambah buat orang lain, mulai membantu mereka, mulai menolong mereka dengan apapun yang bisa kita lakukan. Katakan amin. Nah, sebelum saya tutup, mari kita akhiri dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pesan-Mu buat setiap kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami menyaksikan ibadah online ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau hendak berbicara secara khusus dan spesifik buat setiap kami. Masuk di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, yang mengajari kami untuk bisa menjadi orang-orang yang generous, yang murah hati, sebagaimana pribadi-Mu yang murah hati. Roh Kudus tolong kami, ajari kami untuk menjadi pribadi yang dikenal sebagai orang-orang yang bermurah hati dimanapun kami berada, yang ringan tangan, yang mudah menolong orang-orang lain, membantu orang lain menjadi lebih baik. Dan karena kami tahu, kalau kami lakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya bahwa kami akan membawa dampak dan influence dimanapun Engkau tempatkan kami. Hamba-Mu khusus memberkati setiap jemaat yang hadir dan menyaksikan ibadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap mereka. Kau sendiri juga yang mengajarkan kami untuk bermurah hati. Kami berdoa untuk kemurahan hati-Mu turun atas setiap mereka. Apapun yang mereka membutuhkan, yang mereka perlukan dalam hidup mereka, Tuhan yang menyediakan dan Tuhan menolong mereka. Berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, memberkati pernikahan mereka, suami istri, anak-anak mereka, orang tua mereka, Tuhan berkati. Juga pekerjaan, bisnis, pelayanan, sekolah, kuliah, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, Tuhan mengalami kesembuhan dan pemulihan. Mereka dalam masalah berat, ada kekuatan daripada-Mu, ada hikmat daripada-Mu, ada jalan keluar daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena Engkau adalah Bapa yang bermurah hati buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan berkat buat Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Pak Jokowi, kami berdoa melepaskan hikmat daripada Tuhan, sehingga dia keputusan yang boleh diambil yang menjadi keputusan yang berasal daripada-Mu. Berdoa untuk vaksin yang boleh sedang didistribusi dengan baik. Kami berdoa supaya berlangsung dengan baik. Dan berdoa buat mereka yang positif COVID. Saat ini, we release healing in Jesus' name. Kami lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Kau yang menyaksikan ini dan kau sedang dalam keadaan positif COVID, kau terima kesembuhan itu saat ini juga di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk kedamaian, untuk kesejahteraan juga kota kami di dalam nama Yesus. Dimanapun kami berada, kami mau berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan dari kota kami. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk setiap tim kesehatan yang dimanapun mereka saat ini terus melayani, nggak pernah henti. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga dengan kemurahan hati mereka, bangsa ini akan segera keluar dari pandemi ini dengan baik. Terima kasih untuk pemulihan ekonomi. Terima kasih untuk kami melihat pemulihan demi pemulihan yang sedang terjadi yang Tuhan kerjakan. Juga buat gereja-Mu boleh bangkit untuk siap masuk dalam musim yang baru. Ketika revival terjadi, gereja-gereja-Mu menjadi siap untuk menyambut kebangunan rohani itu. Terima kasih Bapak. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa melalui Putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah bersama Roh Kudus yang selalu mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. So, terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online ini sampai dengan akhir. Saya berharap saudara terus bersemangat, terus bergairah, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita telah lewati 1 tahun terakhir di dalam pandemi ini, minta hikmat daripada Tuhan untuk kita bisa keluar dari pandemi ini menjadi orang-orang yang berbeda dan menjadi orang-orang yang lebih baik.
So God bless you, and I see you when I see you. Bye-bye. Apa yang bisa saya bantu? Ya, biarlah murah hati bisa menjadi gaya hidup kita semua. Terima kasih Pastor Daniel Wirawan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya hari ini iman dan percaya kita semakin diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan kepada kita semua untuk stay safe, stay healthy, dan taati protokol kesehatan yang berlaku. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. See you next week. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.